air ketuban ini diselimutin nih yang namanya membran atau selaput ketuban. Nah, di dalam selaput ketuban itu kan ada air ketuban tuh tadi. Nah, air ketuban itu harus warnanya jernih. Nah, pada umumnya tuh jernih. Tetapi air ketuban ini bisa menjadi keruh nih. Lalu hal yang berikutnya, bisa juga air ketuban keruh itu disebabkan oleh mekonium. Mekonium itu adalah pup dari si babynya. Jadi si pup dari babynya ini bisa keluar disebabkan karena saluran pencernaannya itu sudah matang. Biasanya terjadi pada saat kehamilan yang sudah lewat waktu. Kondisi air ketuban yang keruh itu merupakan kondisi yang tidak baik ya. Jadi dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kehamilannya. Contohnya yang tadi ya, jadi pada saat janinnya keluar, fotonya sudah dipenuhi dengan kotorannya sendiri. Jadi si babynya sulit bernapas. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas suatu topik, yaitu yang berhubungan dengan air ketuban. Nah, kalau dulu sudah pernah dibahas mengenai air ketuban jernih, sekarang kita akan membahas penyebab dari air ketuban yang keruh. Tetapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah, karena subscribe itu gratis. Dan juga, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Yang namanya kehamilan itu ada rahimnya membesar, terus ada babynya yang disebut janin. Lalu babynya itu berenang tuh, ada air ketuban. Nah, air ketuban ini diselimutin nih yang namanya membran atau selaput ketuban. Nah, di dalam selaput ketuban itu kan ada air ketuban tuh tadi. Nah, air ketuban itu harus warnanya jernih. Nah, pada umumnya tuh jernih. Tetapi air ketuban ini bisa menjadi keruh nih. Penyebabnya banyak. Yang paling sering adalah terjadinya infeksi atau yang kita sebut dengan chorioamnionitis. Infeksi itu biasanya disebabkan oleh masalah kebersihan. Yang namanya kuman itu bisa naik tuh dari dalam vagina atau dari saluran pipisnya. Nah, itu bisa naik tuh ke dalam mulut rahim dan juga menggerogoti nih selaput ketubannya. Ataupun bisa juga terjadi infeksi yang menyebabkan si air ketuban itu menjadi keruh yang tadinya jernih. Lalu hal yang berikutnya, bisa juga air ketuban keruh itu disebabkan oleh mekonium. Mekonium itu adalah pup dari si babynya. Jadi si pup dari babynya ini bisa keluar disebabkan karena saluran pencernaannya itu sudah matang. Biasanya terjadi pada saat kehamilan yang sudah lewat waktu. Kenapa kehamilannya itu tidak boleh kita tunggu terus nih sampai misalnya sampai lewat waktu? Karena itu dapat menyebabkan air ketuban keruh, dan juga air ketuban yang keruh disebabkan oleh mekonium atau pup babynya itu bisa terhirup oleh babynya lagi tuh, sehingga menyebabkan babynya nanti pada saat keluar itu sulit untuk bernapas karena paru-paru babynya itu sudah terpenuhi oleh kotorannya sendiri. Penyebab berikutnya adalah terjadinya anemia hemolitik. Nah, anemia ini adalah suatu kondisi di mana kekurangan sel darah merah. Nah, hemolitik disebabkan oleh sel darah merahnya itu pecah sehingga menyebabkan air ketubannya ini bisa jadi keruh. Air ketuban keruhnya itu bisa berwarna kekuningan atau bisa juga kemerahan. Diakibatkan oleh kadar bilirubin. Bilirubin itu adalah suatu zat yang memang dihasilkan oleh anemia hemolitik salah satunya ya, sehingga berwarna kuning. Nah, jadi pada saat di USG itu terlihat tuh jadi warnanya keruh, atau pada saat ketubannya pecah jadi air ketubannya berwarna lebih kekuningan. Anemia hemolitik ini sebetulnya bukan suatu kondisi yang normal ya, jadi harus diperiksa kenapa penyebabnya terjadi anemia hemolitik. Kondisi air ketuban yang keruh itu merupakan kondisi yang tidak baik ya, jadi dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kehamilannya. Contohnya yang tadi ya, jadi pada saat janinnya keluar, fotonya sudah dipenuhi dengan kotorannya sendiri. Jadi si babynya sulit bernapas. Atau bisa juga pada saat dalam kandungan, babynya mengeluarkan kotorannya terus dihirup sendiri. Nah, itu yang dapat menyebabkan kondisi fetal distress atau gawat janin. Jadi kondisinya itu dapat dilihat tuh dari CTG biasanya. Detak jantung bayinya itu tidak beraturan. Ada yang tiba-tiba cepat terus tiba-tiba melambat. Nah, itu yang dapat meningkatkan resiko melahirkan secara sesar. Untuk mengetahuinya, caranya paling gampang, yaitu dengan cara USG. Sehingga perlu untuk mom semua yang sedang hamil, periksakan kehamilannya secara teratur ya. Jadi yang mulai dari trimester 1, kedua, dan ketiga itu tetap harus periksa. Nah, paling gampang adalah di USG. Memang tidak perlu setiap kali periksa terus di USG, itu juga tidak perlu. Tapi alangkah baiknya apabila setiap kali diperiksa itu juga di USG, sehingga kita dapat memantau lebih detail dan lebih teratur. Dan satu lagi, apabila moms merasakan kok gerakan janinnya berkurang ya, ini khusus untuk moms yang hamil di trimester ketiga. Jadi itu sebaiknya merupakan suatu indikasi untuk moms supaya dapat memeriksakan dirinya segera.
moms yang ingin air ketubannya jernih, nah nggak usah khawatir, udah ada caranya dan tips-tipsnya. Tinggal klik linknya di sini aja ya. Jadi ditonton secara detail ya, dan dilakukan supaya kehamilannya dapat berjalan dengan baik. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.